Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Salsabila Hidayat dari Prodi S1 Angkatan 2019 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda. Sini saya akan memaparkan materi tentang mutu pangan. Yang pertama, jaminan mutu. Menurut UB 1997, jaminan mutu merupakan sikap pencegahan terhadap terjadinya kesalahan dengan bertindak tepat sedini mungkin oleh setiap orang yang berada di dalam maupun luar bidang produksi. Mutu pangan menurut PP nomor 28 tahun 2004 adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi, dan standar perdagangan terhadap bahan makanan, dan minuman. Pengawasan mutu merupakan program atau kegiatan yang tidak dapat terpisahkan dengan dunia industri, yaitu dunia usaha yang meliputi proses produksi, pengolahan, dan pemasaran produk. Guna pengawasan mutu. Yang pertama, memberikan pedoman mutu. Yang kedua, membina pemasaran. Yang ketiga, membina perkembangan industri. 4, melindungi konsumen. Dan yang terakhir, mengawasi proses pengolahan di dalam pabrik. Faktor-faktor penunjang pelaksanaan pengawasan mutu antara lain terdapatnya perencanaan yang sistematis, penentuan kinerja dan konsep mutu yang benar sehingga akan menunjang pelaksanaan pengawasan. Kedua, adanya struktur organisasi yang dapat menjamin pelaksanaan kontrol berjalan dengan tidak terdapat hambatan serta tersedianya standar mutu yang valid. 3, terdapatnya personel pengawasan mutu yang ahli dalam bidang pengawasan. 4, terdapatnya alat-alat yang menunjang pelaksanaan pengawasan seperti bagian kontrol yang menjamin adanya kepastian mutu. 5, adanya kepastian serta arbitrasi yang menjamin pemberian sertifikat pembeda mutu yang dapat dipercaya. Yang terakhir, terdapatnya lembaga yang mampu memberi koreksi mutu seperti kepastian hukum dan sanksinya. Konsep pengendalian mutu pangan. Kegiatan pengendalian mutu suatu industri pangan mencakup mutu yang dimonitor sejak dari tahapan yang melibatkan bahan mentah hingga produk akhir. Pengendalian mutu pada dasarnya adalah menganalisa dan mengenali penyebab keragaman produk dan kemudian melakukan tindakan perbaikan terhadap proses produksi agar dicapai produk yang bermutu baik dan seragam. Konsep pengendalian mutu tercipta untuk mengatasi penyimpangan mutu pada produk sehingga tetap dapat menghasilkan komoditas dengan kualitas atau mutu yang kompetitif baik di pasar lokal atau global. Maksud dan tujuan proses pengendalian mutu yaitu yang pertama, mengendali dan memonitor terjadinya penyimpangan mutu produk. Kedua, memberikan peringatan dini sehingga dapat dicegah terjadinya penyimpangan mutu produk lebih lanjut. Ketiga, memberi petunjuk waktu yang tepat perlunya segera dilakukan tindakan koreksi untuk meluruskan proses yang menyimpang. Keempat, mengenali penyebab keragaman atau penyimpangan produk. Tahap-tahap pengendalian mutu secara garis besar adalah 1. Membangun kualitas di setiap perusahaan dengan mengumpulkan data dan analisa data, kemudian mencari defek, serta penanggung jawab proses hingga terjadinya defek atau cacat tersebut. 2. Menjamin kualitas melalui inspeksi. The International Organization for Standardization (ISO) menetapkan pengertian standarisasi mutu adalah suatu spesifikasi teknik tentang mutu suatu komoditas atau dokumen lain yang dapat dipergunakan untuk umum yang dibuat dengan cara kerjasama dan konsensus dari pihak-pihak yang berkepentingan berdasarkan pada hasil konsultasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan pengalaman sehingga standarisasi mutu itu dapat dimanfaatkan masyarakat secara optimal. Secara umum, standarisasi mutu bertujuan untuk 1. Menciptakan kepastian mutu dengan adanya kesatuan bahasa atau pengertian mutu yang sama. 2. Mencapai keseragaman mutu produk untuk tiap kelas mutu.
Ketiga, memperlancar transaksi dalam pemasaran. Keempat, memberikan pedoman mutu bagi produsen dan industri. Kelima, membantu pembinaan peningkatan mutu. Dan yang terakhir, melindungi konsumen. Secara umum, terdapat 3 standar baku mutu atau standar quality, yaitu yang pertama mutu baku pemerintah, yang kedua mutu baku perdagangan atau kelas mutu baku perusahaan, dan yang ketiga mutu baku laboratorium. Berikut ini merupakan skema tahap pengembangan standar mutu nasional. Yang pertama ada pemilihan kualitas, kemudian pengumpulan data teknis, pemantapan konsep, forum konsensus, penyusunan naskah, perbaikan naskah, penetapan, uji lapangan, dan penerapan standar mutu. Program pengendalian mutu dan keamanan pangan. Program kelayakan dasar yang perlu disusun oleh perusahaan umumnya berupa yang pertama ada cara berproduksi makanan yang baik atau CPMB, yang kedua ada SOP, dan yang ketiga ada NKV. GMP meliputi 12 faktor antara lain produk primer, desain dan fasilitas pabrik, bangunan peralatan, fasilitas sanitasi, higien karyawan, pengendalian proses, pemeliharaan sarana pengolahan dan kegiatan sanitasi, penyimpanan, transportasi, keterangan produk, dan laboratorium. Syarat minimal yang harus dipenuhi oleh perusahaan dalam proses penyusunan SSOP. Yang pertama ada keamanan pangan, kedua ada sanitasi, ketiga ada kontaminasi silang, keempat ada sanitasi karyawan, kelima ada sumber kontaminasi, keenam ada bahan beracun, ketujuh ada kesehatan karyawan, dan yang terakhir ada pengawasan terhadap binatang pengganggu atau pest control. HACCP atau Hajar Analisis Critical Control Point adalah suatu pendekatan sistematis dalam sistem pengendalian berfokus pada sistem pencegahan biologi, kimia, fisik yang diterapkan pada seluruh aspek makanan meliputi semua tahap mulai dari persiapan bahan baku, proses produksi, distribusi, dan penyimpanan, hingga akhirnya penggunaan produk. Secara umum, tujuan penerapan HACCP adalah untuk menghasilkan produk dengan mutu terbaik dan aman, bebas dari bahaya, sehingga dapat dijadikan jaminan mutu suatu pangan. Sertifikasi mutu. Sertifikasi mutu adalah pernyataan tertulis dari suatu lembaga yang berkompeten dan berwenang berisi tentang kebenaran mutu, fakta hasil pemeriksaan, atau pengujian menggunakan metode yang sah. Jadi, sertifikasi mutu tersebut mengandung 2 macam legalitas tanggung jawab, yaitu yang pertama, pernyataan kebenaran, semacam janji atau sumpah. Kedua, kesediaan menanggung risiko atau akibat jika di kemudian hari pernyataan tersebut tidak benar. Adapun tujuan sertifikasi mutu pangan dari berbagai lembaga sertifikasi secara rinci sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pengakuan dan tanda bukti bahwa perusahaan industri pangan yang bersangkutan telah memenuhi ketentuan-ketentuan atau persyaratan mutu yang diwajibkan oleh peraturan pemerintah. Kedua, memberikan jaminan dan kepastian mutu pada yang sesuai dengan bunyi pernyataan dalam sertifikat. 3. Memberikan nilai tambah atau penghargaan bagi perusahaan yang mencapai prestasi dapat menghasilkan produk yang memenuhi mutu. Keempat, memberikan gairah atau semangat usaha untuk meneruskan dan meningkatkan mutu produk. Kelima, sebagai salah satu bentuk prestasi industri. Prestasi ini akan meningkatkan kepercayaan dari relasi usaha. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.